Pelatih Inter Milan Antonio Conte dikabarkan mulai meragukan masa depannya di Inter Milan. Bersama Nerazzurri, sang pelatih memilih fokus dan serius ingin menjuarai liga domestik. Kontrak Conte di Inter bakal habis di musim 2022. Namun terkini keadaan klub sedang memburuk di mana pemilik Inter Sunning Group terancam bangkrut karena masalah finansial. ESPN membahas hal itu dan mereka memprediksi Conte bisa saja menempel lagi ke mantan timnya Juventus. Meski sempat ada insiden buruk antara Conte dengan Agnelli, namun dilansir La Stampa, Conte menghelak dengan mengatakan insiden itu dijadikan sebagai bentuk kedekatannya dengan petinggi Juventus. Inter Milan memang berpeluang besar meraih Scudetto, hanya saja Bianconeri dan AC Milan takkan tinggal diam melihatnya. Kontrak yang tak kunjung didiskusikan Aguero bersama Manchester City membuat penyerang tersebut dispekulasikan akan pergi ke beberapa klub top Eropa. Sepekan lalu media terus menulis rumor Sergio akan diminati Juventus. Hal itu hampir masuk akal jika menilik situasi Bianconeri di musim-musim sebelumnya, di mana manajemen selalu bergerak cepat mencari pemain terbaik dengan harga yang murah. Tak terkecuali pemain gratisan, termasuk peluang Sergio Kun Aguero di Manchester City yang mendekati masa akhir kontraknya. Namun tengah pekan ini media berbalik arah dengan mengatakan Aguero jauh lebih berpeluang beranjak ke Barcelona. Aspek utama adalah terpilihnya Joan Laporta sebagai presiden baru Barcelona. Barcelona tak sungkan untuk memulai rencana baru dan berdiskusi dengan pelatih Ronald Koeman. Ada media yang berspekulasi Laporta tak akan sungkan melepas Messi ke Manchester City demi menyetabilkan finansial, dan hal itu membuat peluang Aguero ke Barcelona terbuka lebar. Meski itu masih asumsi, namun spekulasi Aguero ke Bianconeri sangatlah kecil. Bek Juventus Matthijs de Ligt mengaku ia mencoba belajar sebanyak mungkin dari para pemain senior yang ada di skuad Bianconeri, termasuk dari Cristiano Ronaldo. Matthijs de Ligt gabung dengan Juventus sejak tahun 2019 lalu. Ia dikontrak selama 5 tahun oleh si Nyonya Tua. Di Juventus, ia berkesempatan bermain bareng pemain-pemain senior kelas dunia. Sebut saja Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini hingga Leonardo Bonucci. Ia memang sempat mengalami masa-masa sulit selama di Juventus. Namun di musim perdananya, ia ikut membawa Juve meraih gelar Scudetto. Matthijs de Ligt pun mengaku sangat bersyukur bisa gabung dengan Juventus. Apalagi di sana banyak pemain besar dan berpengalaman. De Ligt mengaku ia tak ingin meniru para pemain itu. Namun ia berusaha belajar sebanyak mungkin dari Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Saya berada di tempat yang saya inginkan dan di mana saya bisa belajar sebanyak mungkin. Ada orang-orang berpengalaman, Chiellini, Bonucci, tetapi juga seorang penjaga gawang seperti Buffon dan juga Cristiano Ronaldo, kata Matthijs de Ligt dikutip dari Football Italia. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Alexander Lacazette. Striker Arsenal itu dilaporkan tengah diupayakan untuk pindah ke Barcelona atau Juventus di musim panas nanti. Sejak musim lalu sudah ada beberapa kabar yang beredar mengenai masa depan Lacazette. Sang striker kabarnya sudah tidak masuk dalam rencana Unai Emery. Sang striker kabarnya sudah mulai berburu klub baru. Ia sudah meminta sang agen untuk membawanya pergi dari Arsenal di musim panas nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa sang agen kabarnya akan membawa Lacazette keluar dari Inggris. Ia ingin membawa sang striker bergabung dengan Barcelona atau Juventus di musim panas nanti. Menurut laporan itu, ada alasan mengapa sang agen ingin membawa Lacazette ke Juventus ataupun Barcelona. Kedua tim ini tengah mencari striker baru. Barcelona mencari sosok pengganti Luis Suarez, sementara Juve mencari pengganti Mario Mandzukic. Sang agen melihat celah ini bisa dimanfaatkan untuk memboyong Lacazette ke salah satu dari dua klub tersebut. Menurut laporan, baik Juve dan Barcelona bisa mendapatkan jasa Lacazette dengan harga yang terjangkau. Juventus rupanya tak butuh waktu semusim penuh untuk mengambil keputusan tentang masa depan Weston McKennie. Dipinjam pada awal musim, gelandang Amerika Serikat itu dipermanenkan pekan lalu. Si Nyonya Tua mengaktifkan klausul pembelian McKennie seharga 18,5 juta euro dengan tambahan biaya potensial sekitar 6,5 juta euro. Weston McKennie memang tampil menjanjikan bersama anak asuh Andrea Pirlo sejauh ini. Pirlo menurunkannya dalam 32 pertandingan di semua kompetisi dengan 20 kali menjadi starter.
Weston McKennie yang baru 22 tahun adalah bagian rencana jangka panjang iMaestro bersama pemain muda seperti Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, dan Dejan Kulusevski. Pindah ke klub sebesar Juventus ternyata tak membuat McKennie gugup. Pemain kelahiran Texas ini beradaptasi dengan baik. Weston McKennie pun mampu menampilkan versatilitas yang penting bagi taktik Pirlo. Musim ini McKennie sering dipasang baik sebagai gelandang tengah atau gelandang sayap di kedua sisi. Pirlo memberinya peran yang lebih ofensif. Tak seperti musim terakhirnya di Schalke, di mana McKennie lebih sering beroperasi sebagai gelandang bertahan. Pirlo membuatnya bermain seperti gelandang box to box. Weston McKennie sendiri telah menampilkan keserbabisaan sejak mengawali karir di Schalke. Di bawah Domenico Tedesco, ia dimainkan baik sebagai gelandang serang, gelandang tengah atau bek tengah dalam sistem 3 bek. Kemampuan defensif McKennie memberikan kontribusi penting dalam transisi penyerang Juve. Sang pelatih menginginkan sepak bola proaktif dengan pressing agresif di area lawan. Dari McKennie adalah bidak efektif untuk mewujudkan ide iMaestro. Dua prinsip kunci dari gagasan saya tentang sepak bola berkaitan dengan penguasaan bola. Kami ingin dan harus menjaganya selama mungkin sampai kami menyerang, dan kami harus punya keganasan kompetitif yang kuat untuk bergerak dan merebut bola segera saat kami kehilangannya. Demikian tulis Pirlo dalam tesisnya. What they talk about and move.